Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita kembali masuk pada pembelajaran agama Islam kelas 11. Mohon diperhatikan ya. Pada pelajaran yang lalu sudah kita sama-sama dengarkan, sama-sama kita pelajari bahwa Al-Quran itu adalah termasuk di antara 4 kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, hari ini Al-Quran itu punya nama-nama lain. Jadi bukan hanya Al-Quran saja, dia punya nama-nama lain selain Al-Quran. Al-Quran disebut juga dengan Al-Huda, sebagai petunjuk. Petunjuk ini sebagai hidayah. Orang-orang yang mendapat petunjuk, mendapat hidayah, nah itu juga sumber dari Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran disebut dengan Al-Huda, sebagai petunjuk. Kemudian Al-Quran juga disebut dengan Al-Furqan. Al-Furqan sebagai pembeda. Jadi Al-Quran itu menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang makruh, ya, mana yang sunat, semua dijelaskan dalam Al-Quran dan juga diperkuat dengan keterangan-keterangan hadis Rasul. Ya. Jadi Al-Quran itu pembeda. Mana yang benar, mana yang salah itu jelas di dalam Al-Quran. Orang-orang yang mengerjakan amal soleh, orang yang beriman, dia akan mendapat balasan berupa surga. Sementara sebaliknya, orang-orang yang selalu mengerjakan maksiat, kejahatan, maka dia akan mendapat balasan neraka. Jadi jelas Al-Quran itu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal. Nah, kemudian Al-Quran juga disebut dengan Asy-Syifa. Asy-Syifa sebagai obat, sebagai penawar ya. Di Al-Quran itu surah Al-Isra itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minin. Nah, Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai obat, sebagai penawar bagi orang-orang yang beriman. Nah, maka tidak jarang kadang-kadang kalau kita lihat para kiai, guru-guru, para ustadz, tuan-tuan guru kita, syekh, ada orang datang, tuan guru atau syekh, ini anak saya demam, panas, tolong didoakan. Maka sang guru, sang tuan guru, sang syekh itu mengambil air putih dalam gelas, lalu dia bacakan Al-Fatihah, selawat, lalu dia hembus dan diminumkan pada sang anak. Ya insya Allah, alhamdulillah sembuh. Nah, sebagai penawar ya, penyejuk, penyembuh, sebagai obat. Nah, ini itu Al-Quran luar biasa. Itu juga Al-Quran disebut dengan Asy-Syifa, sebagai penawar, sebagai obat. Kemudian Al-Quran disebut juga dengan Az-Zikri, Az-Zikra atau Az-Zikri, itu sebagai pengingat. Al-Quran mengingatkan, memberi peringatan tentang azab, tentang kabar gembira, tentang kabar-kabar duka, kabar-kabar tentang penderitaan. Bagaimana kabar gembira itu tentang surga, tentang indah dan mewahnya keadaan surga. Ini balasan bagi orang-orang yang sudah mengerjakan amal saleh dan mereka beriman kepada Allah. Itu kabar gembira. Az-Zikra juga memberikan peringatan, memberikan kabar-kabar yang menyedihkan, kabar-kabar siksa, seperti ajab api neraka, kepedihan, ajab dalam kubur. Kenapa? Karena akibat perbuatan dosa dan sebagainya, sehingga mereka menerima balasan. Nah, ini sebagai azik, sebagai pengingat, sebagai pemberi pembawa kabar. Jadi Al-Quran itu semua menjelaskan secara lengkap bagaimana keadaan hidup kita nanti di akhirat akibat dari perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Nah, kemudian Al-Quran disebut juga dengan Alkitab. Nah, ini nama lain juga ya, Alkitab. Kenapa disebut dengan Alkitab? Karena dia dibukukan atau dia ditulis, Alkitab itu ya.
ditulis, kemudian dibukukan jadi satu mushaf yang seperti sekarang, maka disebut dengan Alkitab. Sedikit sejarahnya, dulu zaman Rasulullah Al-Quran kan belum dibukukan, masih ditulis di batu-batu, apalagi di tembok-tembok, di pelepah-pelepah kurma, para sahabat menuliskan itu, karena belum ada pembukuan, belum ada dibuat satu kitab. Ada yang tulis di tulang-tulang, ditulis. Nah, sampai Rasulullah wafat, Al-Quran belum dibukukan, belum terbuku, belum tercetak seperti sekarang. Setelah wafat Rasulullah, maka digantikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Zaman Abu Bakar juga begitu, belum ada inisiatif, belum ada kira-kira pemikiran untuk membukukan Al-Quran, ya, belum ada terpikir untuk membukukan, untuk menjadikan kitab Al-Quran itu. Nah, berlalu kemudian Abu Bakar juga wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab. Nah, pada zaman Umar bin Khattab ini, karena ada terjadi peperangan-peperangan, maka di antara penghafal-penghafal Al-Quran, para sahabat-sahabat Rasul itu banyak yang gugur di medan perang sebagai syuhada, mati syahid. Sehingga semakin berkuranglah para sahabat yang menghafal Al-Quran. Maka Umar bin Khattab juga berpikir, kalau begitu kumpulkan itu di mana ada tulis-tulisan Al-Quran, baik di pelepah kurma, di batu-batuan, atau di tembok, di tulang-tulang, dikumpul-kumpulkan. Tapi belum ada tersirat untuk membuat atau menjadikan suatu buku. Tapi sudah ada inisiatif, Umar berpikir, lah ini bahaya, ini semakin banyak para penghafal hafiz Al-Quran ini gugur di medan perang sebagai mati syahid, sebagai syuhada. Maka kita harus menyelamatkan Al-Quran. Karena kalau nanti para penghafal Al-Quran itu sudah meninggal, wafat, semakin berkurang, dikhawatirkan tidak ada lagi yang hafal Al-Quran, maka dikhawatirkan Quran tidak akan ada penerusnya, begitu, tidak akan terjamin. Maka Umar berinisiatif untuk dikumpulkan di mana tulis-tulis Al-Quran yang jumpa, terdapat di batu-batuan, terdapat di pelepah kurma, di tulang-tulang, dikumpulkan. Nah, seiring berjalannya dengan waktu, Umar bin Khattab pun wafat, meninggal. Maka digantikan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan inilah barulah terrealisasi bisa dibuktikan, bisa diwujudkan untuk membukukan Al-Quran. Jadi tulisan-tulisan ayat Al-Quran yang terdapat di batu-batuan, di tulang-tulang, di pelepah kurma itu telah terkumpul pada masa Utsman bin Affan. Maka timbullah gagasan dan saran supaya dibukukan. Nah, ini dibentuklah tim pembuku Al-Quran, termasuk di sana nanti ketuanya itu adalah nanti Zaid bin Syabit, itu memang sekretaris Rasul, itu memang ahli menulis, itu ketua timnya. Maka ditulis itu semua Al-Quran, kemudian baru dicetaklah menjadi mushaf. Makanya sampai sekarang disebut dengan mushaf Utsmani. Ya, mushaf Utsmani itu artinya mushaf yang terbentuk pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Terus sampai sekarang, tapi bedanya zaman dahulu belum ada titik dan baris. Ya, belum ada titik dan baris, harokatnya belum ada. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan kemajuan zaman, maka dibuatlah titiknya, baris harokatnya, dan sekarang sempurnalah seperti Al-Quran yang sekarang. Nah, ini sedikit tentang kisah membukukan Al-Quran. Maka Al-Quran disebut dengan Alkitab, artinya yang dibukukan. Nah, sekalian, mohon diperhatikan ya, itu diantara nama-nama Al-Quran. Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa, Az-Zikri, Alkitab. Itu diantara nama. Ada lagi Al-Bayan. Al-Bayan ini juga pemisah. Ya, Al-Bayan. Hampir-hampir mirip juga dengan Al-Furqan ya. Cuma Al-Bayan ini lebih rinci lagi, dia lebih menjelaskan.
Nah, al-bayan ini menjelaskan secara detail, secara terperinci mana hukum-hukum, nah itu al-bayan ya. Mana hukum jahiliyah, mana hukum-hukum yang sudah sesuai dengan syar'i, dengan syariat Islam. Nah, ini sedikit tentang nama-nama Al-Quran. Selanjutnya, Al-Quran itu juga memuat di antara nama-namanya, Al-Quran juga meliputi hal-hal yang isinya mengandung apa namanya yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. Nah ini, jadi Al-Quran menjelaskan bagaimana akidah orang-orang beriman dengan perbedaan orang-orang kafir ya, orang-orang kafir Quraisy yang masa itu menyembah berhala, patung-patung dan sebagainya. Dijelaskan itu. Jadi Al-Quran itu berisi akidah atau keimanan. Kemudian Al-Quran berisi tentang ibadah. Nah, ibadah bagaimana cara kita menyembah kepada Allah, cara beribadah seperti sholat, puasa, zakat, infak, sedekah. Nah, itu semua bidang ibadah. Nah, itu termaktub di dalam Al-Quran. Jadi di antara isi Al-Quran itu ada akidah atau keimanan, ada ibadah. Kemudian ada lagi muamalah. Muamalah ini hubungan interaksi antara sesama manusia selama hidup di dunia. Ya, muamalah namanya. Hubungan jual beli, apalagi hubungan hutang piutang, hubungan tentang ahli waris, hubungan tentang kekeluargaan dan sebagainya, dan hubungan bertetangga, baik orang seagama dengan kita maupun yang tidak seagama, itu diatur dalam bidang muamalah. Nah, ini mencakup isi Al-Quran ya, bidang muamalah. Kemudian lagi akhlak. Nah, akhlak ini juga sangat ditekankan dalam Al-Quran. Contoh akhlak itu ialah memang Al-Quran itulah akhlaknya Rasul. Tanya orang bagaimana ya Siti Aisyah, Ummul Mukminin tentang akhlak Rasul, maka Siti Aisyah menjawab, akhlak Rasul itu itulah Al-Quran, kata Siti Aisyah. Nah ini, itulah hebatnya Al-Quran. Kemudian Al-Quran berisi tentang kasas atau kisas, makanya ada surah Al-Qasas. Al-Qasas itu kisah-kisah, sejarah-sejarah, kisah-kisah masa lampau ya, kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah orang-orang umat-umat sebelum umat Muhammad, ada kaum Ad, ada kaum Bani Israel dan sebagainya, itu ada dalam kisah Al-Quran di surah Al-Qasas. Bagaimana mereka durhaka kepada Allah, bagaimana umat-umat yang memang patuh kepada Allah karena mengikut Rasulnya. Nah, ini dia. Itu termaktub dalam Al-Qasas. Makanya ada kisah 25 Nabi dan Rasul, itu tercantum dalam Al-Quran. Nah, kemudian Al-Quran juga berisi tentang perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan sampai sekarang. Semakin maju berkembang sesuai dengan Al-Quran. Nah, terakhir, Al-Quran punya keistimewaan. Di antara keistimewaan Al-Quran itu ialah Al-Quran itu sebagai rahmat, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian Al-Quran sebagai informasi bahwa akan datang nanti Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Isa. Kemudian Al-Quran sebagai kitab terakhir dan terjamin keasliannya. Allah menjamin, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjamin keasliannya. Terjamin, tidak bisa dipalsukan. Ini keistimewaan Al-Quran. Al-Quran itu berlaku seluruh umat manusia, tidak hanya terkhusus. Jadi semua umat manusia di akhir zaman ini semuanya sudah kepada Al-Quran yang mengatur. Ada hubungan antar kita sesama muslim, hubungan kita dengan orang-orang yang tidak seagama dengan kita, semua diatur dalam Al-Quran. Ini diantara keistimewaannya. Dan Al-Quran itu membacanya saja sebagai ibadah, apatah lagi kita mempelajari dan mengamalkannya. Nah, ini dia. Jadi mempelajari mengamalkan Al-Quran itu tentu lebih besar lagi keutamaannya. Membacanya saja sebagai ibadah. Maka dijelaskan, orang-orang yang membaca Al-Quran tanpa bersuci, tanpa berwudu, satu huruf, satu pahala, kata Rasul. Tapi kalau dia membaca Al-Quran dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, wuduknya belum batal, maka setiap satu huruf bernilai 10 kebaikan. Nah, ini diantara keistimewaan Al-Quran. Nah, ini barangkali materi kita hari ini, dan mudah-mudahan dapat dipahami, dipelajari terus. Persiapkan dirimu untuk menghadapi ujian mid semester.
ya, mid semester nanti insya Allah mudah bisa terjawab dengan baik kalau kamu baca. Dan ini bisa kamu lihat di buku kita, buku paket kita Agama Islam kelas 11 ya. Halaman itu bisa dibaca juga dari mulai halaman 11, 11 dan 12 tentang nama-nama lain daripada Al-Quran, tentang keistimewaan Al-Quran. Nah, demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan dibaca-baca terus dan amalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkannya kita dalam belajar dan mudah kita memahami semua pelajaran-pelajaran agama Islam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.